Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu, yaitu metode induksi pada bab 7. Teman-teman di sini tahu nggak sih mengenai induksi? Induksi dijelaskan sebagai proses berpikir di mana orang berjalan dari yang kurang universal menuju yang lebih universal. Atau secara lebih ketat lagi dari yang individual atau partikular menuju yang umum atau universal. Induksi bisa mengantarkan manusia pada tingkat indrawi dan individual menuju ke tingkat intelektual dan universal. Lebih jelasnya, penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Induksi adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Cara kerjanya adalah dengan melakukan penelitian, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data dari hasil evaluasi. Tentunya, rasio atau akal budi yang digunakan harus mengacu pada pengamatan indrawi yang partikular, kemudian mengungkapkannya secara umum. Ada 3 hal pokok yang dikatakan Bacon di sini. Pertama, ketika mengadakan penelitian ilmiah, ilmuwan harus bebas dari segala pengandaian. Kita harus bebas dari segala macam spekulasi awal yang dapat memperdaya kita dalam mengamati objek penelitian kita. Kasarnya yaitu segala macam teori, segala macam anggapan, dugaan, pikiran tentang objek penelitian harus dibuang jauh-jauh untuk bisa memungkinkan kita menangkap objek sebagaimana adanya. Yang kedua, sebisa mungkin memperhatikan fakta dan data yang bertentangan satu sama lain. Artinya, jangan hanya memperhatikan fakta yang cocok satu sama lain, apalagi yang hanya cocok dengan apa yang telah dipikirkan atau diduga, tetapi juga data dan fakta yang agak menyimpang atau yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, setelah mengamati objek sebagaimana adanya dan mengumpulkan fakta dan data tentang objek itu, fakta dan data tersebut dievaluasi, diklasifikasi, dirumuskan, dan disimpulkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ilmuwan tersebut. Nah, metode induksi gaya Bacon ini mempunyai 2 manfaat. Yang pertama, dengan metode ini, ilmuwan benar-benar melihat kenyataan secara objektif, dan bukan kenyataan sebagaimana dilihat dari kacamata ilmuwan. Yang artinya, metode induksi gaya Bacon ini berguna untuk memungkinkan ilmuwan sampai pada kebenaran yang objektif. Oleh karena itu, kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari kegiatan ilmiah lalu benar-benar mengungkapkan kenyataan sebagaimana adanya. Manfaat yang kedua, kegiatan ilmiah tidak jatuh menjadi ideologi, melainkan berupa membongkar segala rumusan untuk mencapai kebenaran sejati. Jadi, inti dari induksi gaya Bacon adalah bahwa ilmu pengetahuan harus bermula dari dan dikendalikan oleh pengamatan yang tidak terpengaruh oleh pengendalian apapun juga. Ilmuwan yang tulen adalah pengamatan sejati yang menganggap objek sebagaimana adanya. Nah, yang selanjutnya, keberatan dan kelemahan induksi gaya Bacon. Ada 2 keberatan atas induksi gaya Bacon, yaitu yang pertama, betapapun menariknya metode yang diajukan Bacon, dalam kenyataannya kita tidak pernah mendekati, meneliti, dan membaca alam dengan mata telanjang yang kosong sama sekali. Ini dikarenakan karena kita memiliki asumsi tertentu. Teori atau praanggapan tertentu ini sangat membantu kita untuk melihat kemiripan, kesamaan, keterkaitan, dan regularitas atau pengulangan di antara fenomena tertentu. Dengan adanya asumsi atau konsep tertentu ini, kita dapat menarik kesimpulan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, yang kedua, bahwa fakta, data, dan fenomena tidak pernah menampilkan dirinya kepada kita sebagai fakta,
data, atau fenomena yang telanjang begitu saja. Fakta yang ada perlu ditafsirkan. Fakta yang begitu saja, apa adanya, tidak mempunyai nilai ilmiah sama sekali. Fakta itu harus ditangkap punya makna dan arti bagi penemuan ilmiah. Kelemahan dari induksi gaya bacon adalah bahwa induksi tidak selalu pernah lengkap. Kemudian terdapat metode induksi murni. Metode induksi murni terdapat 4 metode. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dan yang keempat, ada pengujian hipotesis. Identifikasi masalah adalah menetapkan dan merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Pengamatan dan pengumpulan data adalah pengamatan secara seksama yang kemudian diklasifikasi, dikaji, dan dianalisis untuk mengetahui sebab dari masalah. Merumuskan hipotesis adalah pengajuan sebuah hipotesis yang menjelaskan sementara mengenai sebab dari masalah tersebut. Pengujian hipotesis adalah menguji lebih lanjut kebenaran hipotesis dengan melakukan penelitian dan percobaan lebih lanjut. Kemudian metode induksi murni ini dimodifikasi menjadi: pertama, adanya situasi. Kemudian, langkah metode induksi murni ini dimodifikasi menjadi adanya suatu situasi masalah. Yang kedua, pengajuan hipotesis tentatif tertentu yang diduga menjadi jawaban. Yang ketiga, penelitian lapangan. Dan yang keempat, pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya situasi masalah. Situasi masalah adalah situasi di mana pengetahuan yang ada tidak mampu memberi kejelasan tentang kekayaan yang dihadapi. Masalah harus dirumuskan secara tepat karena sebagai penentu keberhasilan sebuah penelitian. Situasi masalah ini adalah unsur paling pokok dalam cara kerja induksi karena situasi masalah adalah titik pangkal, titik mula dari cara kerja induksi. Umumnya, ilmuwan terdorong untuk melakukan penelitian ilmiah karena dia melihat ada masalah tertentu yang menggelitik dan tidak bisa dijelaskan secara pasti. Masalah ini tidak bisa dijelaskan dan dimengerti dengan menggunakan hukum ilmiah atau teori yang ada. Nah, yang terakhir yaitu perumusan dan pengujian hipotesis. Rumusan hipotesis sebenarnya sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, dan kerangka pikir, sehingga rumusannya harus sesuai dengan jalan rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan, dan analisis data, serta penyimpulan. Perumusan dan pengujian hipotesis juga harus secara singkat, padat, jelas, dan berjangkauan luas. Setelah merumuskan hipotesis, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didapat dengan membuat prediksi atau ramalan tentang konsekuensi logis atau implikasi logis dari hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara atas situasi masalah dan berfungsi sebagai pengarah dan penuntun bagi penelitian selanjutnya untuk menemukan penjelasan yang lebih pasti tentang masalah tersebut. Sedangkan prediksi adalah upaya melihat implikasi logis dari hipotesis yang telah terbukti dan apakah implikasi itu cocok dengan kenyataannya atau tidak. Jadi, prediksi berarti menurunkan berbagai fakta dan data secara logis sebagai konsekuensi logis dari hipotesis yang benar. Contoh dari prediksi: besi yang kita pegang akan memuai kalau dipanaskan. Ini merupakan konsekuensi logis atau bukan empiris yang akan terjadi dengan sendirinya jika hipotesis itu benar. Kemudian dibuktikan dengan kenyataan empiris. Kesimpulannya,
Dengan langkah pengujian hipotesis itu, terlihat jelas bahwa ternyata dalam kenyataan metode induksi pun pada akhirnya menggunakan cara kerja deduktif, yaitu pada langkah pengujian dengan prediksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai filsafat ilmu metode induksi bab 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.